Nah, sampun, monggo lanjut Pak. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya perkenalan, saya Muhammad Fahim, DPP Darjat Matematika Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan memaparkan dua set yang saya upload berupa rancangan pembelajaran. Rancangan terdiri materinya adalah transformasi geometri, set 1 tentang rotasi, berisi RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Set 3 tentang dilatasi, berisi juga RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Yang pertama, RPP rotasi. Di sini saya modelnya RPP daring, karena di sekolah kami juga sudah daring. Kompetensi dasarnya menjelaskan transformasi geometri, dalam hal ini rotasi, menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yakni yang rotasi. Untuk indikatornya, menyebutkan definisi rotasi suatu benda, 3.7.2, menentukan bayangan hasil transformasi rotasi, kemudian melukis bayangan benda hasil transformasi rotasi. Yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi rotasi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui media gambar rotasi, siswa dapat menyebutkan definisi rotasi dalam transformasi geometri. Yang kedua, melalui media gambar rotasi, siswa dapat menentukan bayangan hasil transformasi rotasi. Yang ketiga, melalui pengamatan lukisan hasil rotasi, siswa dapat menentukan bayangan suatu objek setelah dilakukan operasi rotasi. Yang keempat, melalui tanya jawab dan penarikan kesimpulan, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi rotasi. Kemudian model dan metode pembelajarannya, pendekatan dengan TPEX, modelnya program based learning, metodenya ceramah, tanya jawab, dan diskusi, media dan alat pembelajaran yang saya gunakan, Microsoft Teams, LKPD, buku kuota atau kertas berpetak, dan PowerPoint pembelajaran. Sumber belajar yang saya gunakan dari www.geogebra.org, yang dimana di situsnya banyak menampilkan konsep tentang transformasi geometri, buku siswa kelas 9 dari Kemendikbud, modul bahan ajar kelas 1, dan yang bawah ini jurnal pendidikan tentang transformasi geometri rotasi berbantuan software GeoGebra. Kemudian yang keempat di RPP-nya pendahuluan, melalui Microsoft Teams, guru mengucapkan salam dan memimpin doa sebelum belajar. Guru memberikan persepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis tentang arah putaran kipas gantung dan arah putaran jarum jam dinding. Kemudian fase satunya di kegiatan inti, orientasi peserta didik terhadap masalah, siswa mengamati gambar rotasi yang ditampilkan guru. Fase 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yakni siswa mengamati gambar serta menentukan gambar hasil rotasi. Fase ketiga, membimbing penyelidikan, siswa mengamati gambar, berdiskusi dengan siswa lain, dan mengaitkan gambar dengan instruksi yang diberikan. Fase selanjutnya, siswa mengkomunikasikan dengan guru berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rotasi dan melukis objek dan bayangan hasil objek pada buku kota atau kertas berpetak. Lanjutnya, fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam hal ini siswa melakukan presentasi. Yang ke fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu siswa menganalisis kembali hasil pekerjaan dan membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan temannya setelah presentasi. Jadi setelah dalam presentasi, siswa menganalisis kembali, membandingkan barangkali ada yang cara lain atau yang dibandingkan dengan siswa yang telah presentasi. Di kegiatan penutup, siswa bersama guru membuat kesimpulan.
guru memberikan motivasi agar siswa belajar, doa, dan penutup. Ini di bagian RPP. Kemudian di bahan ajar terdiri dari pendahuluan, mencakup capaian pembelajaran dan peta konsep. Materi pokok terdiri dari pengerjaan rotasi 90 derajat searah jarum jam, rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam, dan rotasi 180 derajat. Untuk materi advance-nya, yakni pembagian kuadrat dalam koordinat kartesius. Kemudian di LKPD, lembar kerja peserta didik, terdiri dari 4 kegiatan utama, melukis rotasi 90 derajat searah jarum jam, serta menentukan koordinat hasil rotasi. Yang kedua, melukis rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, serta menentukan koordinat hasil rotasi. Yang ketiga, melukis rotasi 180 derajat, dan juga menentukan koordinat hasil rotasinya. Yang keempat, menuliskan bentuk umum tiap rotasi dari 90 derajat, searah dan berlawanan jarum jam, dan 180 derajat. Di bagian instrumen penilaian, berisi pedoman penilaian, berisi pedoman penskoran dan kunci jawaban, evaluasi belajar, kisi-kisi soal yang memuat kompetensi dan indikator soal, dan penilaian sikap. Untuk materi HOTS-nya, karena HOTS adalah high order thinking skill, kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, dan metakognitif, dan berpikir yang lebih tinggi, ada pada LKPD, ada di latihan soal. Kalau di bahan ajar ada pada materi segitiga yang dirotasi 90 derajat, baik yang searah dan berlawanan jarum jam. Untuk di instrumen penilaian terdapat 8 soal dengan tingkatan berbeda, mulai dari level C2 sampai C4. Demikian untuk yang set 1. Untuk yang set 2 berupa RPP dilatasi, kompetensi dasarnya hampir sama dengan yang rotasi tadi, menjelaskan transformasi rotasi, dalam hal ini dilatasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri yang dilatasi, indikatornya menyebutkan definisi dilatasi suatu benda, kemudian menentukan bayangan hasil transformasi dilatasi, juga menentukan faktor skala dilatasi, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi dilatasi. Dan tujuan pembelajarannya, melalui media gambar dilatasi, siswa dapat menjelaskan definisi dilatasi dalam transformasi geometri. Yang kedua, melalui LKPD, siswa dapat menentukan bayangan hasil transformasi dilatasi. Yang ketiga, melalui pengamatan ukuran hasil dilatasi siswa, siswa dapat menentukan faktor skala setelah dilakukan operasi dilatasi. Jadi, maksudnya pengukuran hasil dilatasi di sini ada gambar yang lebih besar sama lebih kecil, kemudian dibandingkan, dicari faktor skalanya. Yang keempat, melalui tanya jawab, penarikan kesimpulan siswa, melalui tanya jawab dan penarikan kesimpulan, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi dilatasi. Model dan metode belajarannya sama, yakni menggunakan pendekatan TPEC, modelnya problem based learning, metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, media dan alat pembelajaran, Microsoft Teams, LKPD, buku kotak atau kertas berpetak, PowerPoint pembelajaran, sumber belajar juga sama, dari GeoGebra, buku kelas 9, dari Kemendikbud, dan modul bahan ajar yang saya buat. RPP-nya di kegiatan pendahuluan, melalui Microsoft Teams, guru mengucapkan salam kepada siswa dan memimpin doa sebelum belajar. Ini agak saya potong-potong, Pak, jadi saya terapkan saya ambil yang bagian pentingnya. Guru memberikan persepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis peserta didik dengan menunjukkan fenomena maket rumah, di mana fenomena maket rumah adalah gambar sebenarnya yang diperkecil. Di fase intinya, orientasi peserta didik terhadap masalah, siswa mengamati gambar maket rumah yang ditampilkan guru. Di fase kedua, mengorganisir peserta didik untuk belajar, siswa mengamati gambar dilatasi dan menganalisa koordinat gambarnya.
Di fase ketiga, membimbing penyelidikan, siswa mengamati gambar, berdiskusi dengan siswa lain berkaitan dengan instruksi yang diberikan, siswa mengkomunikasikan dengan guru berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dilatasi. Yang ketiga, siswa diarahkan untuk berpikir kritis, kreatif tentang cara menentukan koordinat bayangan pada dilatasi. Karena ini dengan metode PBL, jadi siswa diarahkan untuk berpikir kritis dan kreatif. Fase selanjutnya, yakni fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa dalam hal ini siswa melakukan presentasi secara daring di depan guru, di layar monitornya, di layar laptopnya masing-masing. Siswa, fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa menganalisis kembali hasil pengerjaan dan membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan temannya yang telah presentasi. Di bagian penutup, siswa bersama guru membuat kesimpulan. Guru juga memberikan motivasi agar siswa tetap belajar dan mengerjakan soal latihan pada Google Form. Ini setelah pembelajaran berlangsung, maksudnya siswa diarahkan untuk mengerjakan latihan di Google Form. Kemudian doa dan penutup. Bahan ajar yang saya buat di sini berisi pendahuluan, mencakup yakni pendahuluan tentang dilatasi, capaian pembelajaran, berisi kompetensi dasar dan indikatornya, dan serta peta konsep. Materi esensi dalam bahan ajar yakni pengertian dilatasi dan faktor skala. Materi advance-nya yaitu menentukan luas objek setelah dilakukan dilatasi. Nah, ini saya berikan karena dilatasi itu kalau dibangun datar, panjang dan lebarnya juga didilatasi, biasanya siswa kalau tidak teliti hanya dikalikan sesuai dengan faktor skalanya. Padahal kalau luas objek sini, cara menentukannya luas faktor skala harus dikuadratkan dulu. Nah, kemudian di lembar kerja LKPD, lembar kerja peserta didik, terdapat 4 kegiatan utama pada LKPD, yaitu permasalahan maket rumah, dilatasi yang diperbesar, ada gambar, kemudian dilatasi diperbesar, gambarnya diperbesar, yakni menentukan koordinat hasil dilatasi dengan K, faktor skala lebih besar dari 1, kemudian juga ada dilatasi diperkecil, melukis dan menentukan koordinat hasil dilatasi. Yang keempat, mengamati perubahan bentuk hasil dilatasi dan menentukan faktor skala K. Yang keempat ini ada 2 gambar, tidak diberitahu skalanya, tapi siswa yang mengamati dan membandingkan sehingga dapat menentukan faktor skalanya. Kemudian instrumen penilaian berisi tentang pedoman penilaian, berisi pedoman skoran dan juga kunci jawabannya, evaluasi belajar, kisi-kisi soal yang menyesuaikan kompetensi dan indikator soal, dan juga penilaian sikap. Untuk materi HOTS, ada pada LKPD, tentang yang tadi dilatasi yang terbalik, kemudian diperkecil, itu kalau menurut saya, itu merupakan materi HOTS karena siswa juga harus menentukan faktor skalanya, dan ternyata gambarnya terbalik. Bahan ajar ada pada menentukan luas bangun datar hasil dilatasi. Di instrumen penilaian memuat 8 soal dengan tingkatan berbeda mulai dari C2 sampai yang C4 dengan tingkatan HOTS. Demikian presentasi tentang 2 set rancangan pembelajaran yang saya kerjakan kemarin di bagian rancangan pembelajaran. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahim. Persilahkan Bu Eli, monggo. Oke, terima kasih Pak Anam. Pak Fahim ini sudah menjelaskan dengan cukup lugas ya untuk yang dokumen 1 dan 2. Coba diarahkan ke yang rotasi tadi Pak Fahim, yang materinya, yang ada materi advance-nya tadi. Oke. Ini Bu. Ya. Untuk
rotasi, Pak Fahim. Pengertian rotasi seperti apa? Sejauh yang saya mengerti, rotasi adalah perputaran benda dengan titik pusat rotasi dengan sudut tertentu. Ya, itu diletakkan di mana oleh Pak Fahim definisi atau pengertian rotasi itu? Apakah ada di bahan ajar? Ada, nggih? Nggih, ada di bahan ajar. Ya, di sini ada. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar dan lain sebagainya. Nggih. Kemudian saya tanya tentang materi advance-nya di situ. Di sini adalah pembagian kuadran dalam koordinat kartesius. Apa maksudnya? Kuadran sini, Bu. Nggih. Kuadran kan di koordinat kartesius dibagi menjadi 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini saya berikan karena di rotasi itu ada yang namanya rotasi plus dan rotasi minus. Nah, arah plus sama minus. Kalau yang biasanya di siswa itu kan biasanya kan identik dengan searah jarum jam, itu yang plus, padahal kalau secara matematis terbalik. Justru yang searah jarum jam itu yang arahnya negatif, yang berlawanan arah jarum jam itu yang positif. Kenapa positif? Karena dari pembagian kuadrannya itu urut dari kuadran 1, 2, 3 berputarnya, kalau urut itu berlawanan dengan jarum jam. Maka ini saya berikan materi kuadran di situ, Bu. Gitu maksudnya. Kapan Bapak memberikan materi kuadrannya ini? Nggih. Kalau di RPP tadi ada fase pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, kapan bagian kuadran ini diberikan? Gimana, Bu? Di kegiatan yang di RPP itu kan ada yang pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pembagian kuadran ini kapan diberikannya? Di bahan ajar, Bu. Oh, di bahan ajar. RPP-nya tidak ada, tidak saya sebutkan. Pada saat pembelajaran, proses pembelajaran, apakah diberikan? Pada saat pembelajaran, ya sambil kalau presentasi tentu sambil kita kita singgung di media, Bu, di medianya. Begitu. Soalnya begini, pembagian kuadran ini kan kelas 9, nggih. Pak Fahim ini kelas 9. Nggih. Pembagian kuadran itu sebenarnya kelas 8 kan sudah diberikan, Pak. Nggih. Nah, apakah pembagian kuadran ini bukan materi prasyarat untuk masuk ke yang Bapak sebutkan tadi, rotasi yang negatif positif? Apakah bukan materi prasyarat? Iya, termasuk materi prasyarat itu, cuma tidak saya tuliskan kayaknya, Bu, di bagian situ. Ya, materi kalau masuk materi prasyarat ya berarti dia bukan materi advance. Advance kan lanjutannya. Nggih. Ya, makanya saya tadi pada saat pembagian kuadran itu kan prasyaratnya gitu ya. Jadi nanti dicari lagi Pak materi advance-nya untuk rotasi. Coba nanti sambil kita berpikir yang advance-nya untuk rotasi apa, coba kita ke dilatasi tadi. Kalau dilatasi tadi sepertinya pas untuk yang advance-nya dilatasi. Dilatasi. Ini, Bu. Nah, kalau Bapak tadi kan menyebutkan pada saat pembelajaran itu yang didilatasi hanya apa tadi? Yang positif biasanya, Bu. Yang positif diperbesar atau diperkecil. Kemudian advance-nya ini? Ada yang diperkecil terbalik. Ada yang terbalik. Nah, dan juga luas setelah dilakukan setelah dilakukan dilatasi, luasnya. Nah, berarti kan ada lanjutannya dari materi esensialnya kan, Pak? Nah, ini benar, advance-nya itu adalah lanjutan dari esensial. Tapi kalau yang rotasi tadi malah prasyaratnya gitu. Jadi nanti dicari lagi untuk advance-nya yang rotasi, nggih? Ya. Nggih, Bu. Dan untuk dilatasi, pengertian dilatasi apa, Pak? Kalau menurut saya perubahan bagian dari transformasi geometri di mana benda cenderung berubah ukuran, bisa diperbesar atau diperkecil. Itu menurut Pak Fahim. Nah, saya cari yang seperti itu memang nggak ada ya di ininya, di bahan ajarnya. Kalau rotasi tadi ada, tapi yang di bahan ajar dilatasi, pengertian dilatasi itu yang menurut Bapak tadi yang diucapkan tadi nggak ada. Di sini gini aja. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat. Oh,
Nggih, mohon maaf dengan Jadi definisi yang hanya apa lain. ya? Ya, berarti belum ya. Di medianya juga belum, tapi kalau rotasi sudah lengkap, ada pengertiannya, kemudian ada caranya. Tapi kalau dilatasi berarti belum ada pengertiannya. Tapi Pak Fahim tadi sudah mengungkapkan dengan skalanya tertentu ya, tapi tidak mengubah bentuk yang didilatasi. Oke. Saya penasaran tentang RPP-nya, Pak. Tadi. Bisa di-share RPP-nya sebentar, kah? RPP yang di PowerPoint-nya, Bu? Ya, bukan yang di aslinya, yang di dokumennya. Oh, yang aslinya. Oke, berarti ini di stop dulu, terus yang RPP yang aslinya. Biasanya saya nggak penasaran, ini pas Pak Fahim ini saya penasaran, masalahnya dituliskan gitu loh. Kalau tidak dituliskan nggak saya tanya. Bentar, Bu. Mencolok mata soalnya. Oke, saya tunggu, santai saja. Yang rotasi apa yang dilatasi, Bu? Oh, sama saja. Saya lihat tadi kayaknya sama aja. Sampai ditutup dulu, Pak. Oke, ditutup dulu, Pak. Ditutup dulu, kemudian baru dibuka yang RPP tadi. Kalau gini sudah langsung kelihatan, Bu? Nggak kelihatan. Bisa. Ini masih yang slide yang awal. Oh, ini saya stop share dulu. Ya. Maaf. Yang kegiatan yang di akhir-akhir, Pak. Oh, kegiatan di akhir-akhir. Ya. Ya, stop. Oke, di kegiatan penutup ini. Jadi tadi kan Bapak pada saat menjelaskan di slide-nya itu, sebutkan bahwa menggunakan pendekatan TIPEC modelnya PBL. Nah, setelah saya lihat di RPP-nya, itu Bapak sudah membold ya, menebalkan mana yang misalnya masuk keterampilan abad 21, mana yang fase modelnya gitu. Itu sudah bagus, sudah ditebalkan. Jadi penguji sudah bisa melihat, oh iya, ini yang fasenya PBL misalnya. Nah, ini yang membuat saya risau ini adalah penutup yang nomor 2 ini, Pak. Dari kegiatan awal sampai penutup itu nggak ada kata-kata TIPEC gitu ya. Tahu-tahu di kegiatan penutup nomor 2 dalam kurung TIPEC. Nah, ini maksudnya seperti apa? Oh, yang ini. Ya, maksudnya yang pertama TIPEC-nya di samping dengan Microsoft Teams juga menggunakan Google Form gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya. Yang atas sama dengan seolah-olah TIPEC-nya itu hanya muncul pada saat menggunakan Google Teams sama Google Form saja. Itu hanya memunculkan penggunaan teknologinya. Padahal kalau TPACK itu kan memuat tidak hanya teknologi saja, gitu, Pak. Kemudian Bapak juga menuliskannya TIPEC itu sebagai pendekatan. Nah, kalau pendekatan itu apa maksudnya, Pak? Pendekatan cara mengajar kita, Bu. Kalau tidak dengan model pembelajaran, dengan model pembelajaran menurut Pak Fahim luas mana pendekatan dengan model? Maaf, Bu, yang gimana, Bu? Kalau dengan model pembelajaran kan di situ ada pendekatan, ada model, ada metode. Luas mana pendekatan dengan model? Pendekatan dengan model. Lebih luas model, Bu. Lebih luas model. Kalau menurut saya. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa kok bisa lebih luas model alasannya?
Mohon maaf terbalik kayaknya Bu. Metode yang lebih luas karena ceramah dan apa namanya diskusi, modenya lebih sempit. Maaf Bu terbalik Oh Bu. gitu. Loh ya jangan nanti dipelajari lagi ya, lebih luas mana. Jadi gini, saya menyorotinya kenapa? Kan pendekatan TIPEK itu kan yang mendasari kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya muncul pada saat penggunaan teknologi saja, Pak ya. Jadi di semua langkah-langkahnya itu sebenarnya muncul. Jadi kalau mau ngasih dalam kurung, jangan setengah-setengah. Atau sekalian nggak usah, kalau misalnya ditanya bisa menjelaskan lah seperti itu. Oh, gitu. Nah, ini seolah-olah jadi TIPEK-nya cuma kegiatan ini saja. Satu lagi sebelum beralih ke Pak Anam. Teori belajar apa yang Bapak pakai ini? Ini problem based learning berarti termasuk yang konstruktivisme. Oke. Ini kenapa saya tanyakan karena dari dua yang tadi itu Pak Anam kok saya belum mendapatkan jawaban yang pasti gitu. Oke. Makanya saya penasaran. Oke, terima kasih Pak Anam, sampun, matur suwun. Oke, terima kasih. Coba ditarik ke atas, Mas, tujuan. Yang RPP ini, Pak? Ya. Oke. Tujuan pembelajaran. Oh, tujuan. Oke, dari 4 itu kata kerja operasionalnya apa saja, coba? Yang pertama ini yang kakaknya, Pak, yang menyebutkan, Pak, ini, Pak. Menyebutkan definisi rotasi. Kalau yang kedua ini menentukan. Yang ketiga, yang ketiga dapat menentukan juga sama, menentukan bayangan. Kalau yang keempat ini menyelesaikan masalah sehari-hari, menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan itu masuk C berapa? Menyelesaikan berarti termasuk menghitung, Pak, C3. C3 kalau misalnya, tapi tergantung yang dihitung berapa banyaknya itu, Pak. Kalau yang dihitung 1 ya C2, kalau agak banyak bisa naik C3. Itu yang saya tahu. Coba kaitannya dengan HOTS. Kata kerja operasional dengan kan berarti maksimal C3. Kalau yang HOTS tadi ada yang di RPP ini, Pak. Mengaitkan, kemudian menganalisis ini, yang ini di RPP-nya. Artinya begini, tujuan pembelajaran itu kan nanti diukur dengan penilaian yang soal-soalnya mencerminkan HOTS. Langkah-langkah pembelajarannya sudah muncul. Kata kerja operasional sampean yang di tujuan pembelajaran itu adalah nanti diukur pada saat penilaian yang itu juga masuk di HOTS. Berarti kan harus masuk di analisis dan sebagainya. Sehingga menurut saya tujuan pembelajarannya itu juga harus masuk. Karena di langkah-langkahnya sudah masuk. Dan pembelajarannya yang belum masuk. Di langkah-langkah pembelajarannya analisis sudah masuk, tetapi di tujuan pembelajaran tidak ada. Nah, kita melakukan penilaian itu untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran yang ditetapkan sudah dicapai atau belum. Nah, kalau tujuannya masih seperti ini masih maksimal C3. Proses pembelajarannya sudah masuk HOTS-nya. Nah, nanti penilaiannya itu juga apakah kata kerja operasional yang di tujuan ini sudah dipenuhi atau belum. Sehingga itu yang menjadi tidak sinkron. Terima kasih Mas. Terima ya. Oke, berikutnya tadi ini masuk teori belajarnya konstruktivisme ya. Langkah-langkah dari model konstruktivisme itu seperti apa? Mirip dengan problem based learning, Pak. Ya, yang pertama orientasi ada masalah diberikan, berarti siswa di situ harus mengenali masalah, kemudian mengamati dulu
nanti ada masalah ini diapakan. Kemudian yang ketiga, berarti berpikir kritis, masalah itu kira-kira akan diselesaikan seperti apa. Dalam itu berarti penyelidikannya. Yang terakhir, fase terakhir berarti ya memberikan solusi Pak dari masalah tersebut. Oke, langkah-langkahnya seperti itu. Tadi Bu Eli sudah menyinggung tentang TPEC yang tiba-tiba muncul di akhir tadi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan TPEC dan bagaimana sebenarnya implementasinya di dalam penyusunan RPP? Kalau menurut saya TPEC kan Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Teknologinya kalau di RPP saya tadi ada di Microsoft Teams dan Google Form, cuma Google Form-nya tidak saya tuliskan di bagian media. Kemudian pedagogiknya lebih ke arah kita pendekatan guru, membimbing dan mendidik siswa, ada pada membimbing doa, kemudian memberikan motivasi, mengarahkan siswa, membantu mengarahkan cara berpikir siswa, mendidik gitu. Untuk yang content tools-nya yang kita ajar ini, materi yang kita ajar ini dalam hal ini ya transformasi geometri tentang rotasi ini, Pak. Oke. Apa penerapan TPEC ini hanya sebatas pada penggunaan internet saja? Tidak, Pak. Sesuatu yang memudahkan kita dalam dalam proses pengajaran juga termasuk teknologi. Kayak seperti ini media juga memudahkan termasuk teknologi. Kalau kita di kelas PowerPoint dengan LCD itu juga termasuk teknologi. Oke, Pak Fahim, saya ingin tahu yang kaitannya dengan perancangan instrumen evaluasi. Jadi bagaimana cara saudara merancang instrumen dan menerapkan evaluasi otentik pada RPP dan pembelajaran itu? Ya kita lihat kompetensi dasarnya, indikatornya, kemudian yang pertama pangkalannya itu, kemudian kita sesuaikan dari misalkan kita buat 10 soal, kita buat yang level C2. Kalau C2 sedikit saja karena untuk memfasilitasi siswa yang kemampuannya kurang. Kalau HOTS itu mulai dari C3, berarti kita buat C3 itu agak banyak, misalkan dari buat 10, C2-nya 2, kemudian C3-nya 6, kemudian yang 2 lagi C4 itu untuk memfasilitasi siswa yang kemampuannya di atas rata-rata. Gitu, Pak. Jadi dari C2, C3, dan 4 itu tetap kita akomodasi semua untuk siswa yang kemampuannya di bawah, sedang, dan di atas rata-rata. Kalau saya 8 soal, jadi 2 yang C2, kemudian agak banyak yang C3-nya kalau nggak salah tadi 5 atau 4 separuhnya, kemudian 2 lagi yang C4, level C4 gitu. Oke, kaitannya dengan menyiapkan instrumen penelitian itu ada kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan berpikir kreatif, kemudian kolaboratif dan komunikatif. Nah, bagaimana pengalaman dari Pak Fahim menyiapkan instrumen-instrumen yang memenuhi 4 unsur itu tadi? Kalau pengalaman ini kan sebelum saya ceritanya sebelum daring aja Pak Nggih. Nggih, monggo. Oke, kalau kita daring tentang 4C, gimana harus berpikir komunikasi, kreatif, dan berpikir kritis. Kita berikan permasalahan yang paling konseptual, yang paling terkini, yang biasanya siswa itu tahu.
Jadi ketika diberikan permasalahan yang paling sesuai dengan kondisi siswa, maka siswa di situ banyak bertanya, komunikasi, kok bisa begini Pak? Mereka biasanya juga responnya banyak, memberikan informasi, memberikan pertanyaan, juga menanggapi. Dan juga bahkan mereka, kalau siswa itu, karena mereka di rumah juga sebenarnya punya kemampuan yang di luar yang kita prediksi. Contoh kalau tentang teknologi itu, ada juga siswa yang lebih ngerti dari kita. Jadi berpikir kreatifnya itu memang luar biasa. Itu dari pengalaman saya, karena juga ada beberapa siswa yang di atas rata-rata itu bisa memberikan solusi yang justru di luar pikiran kita, Pak. Itu kalau dari pengalaman saya. Oke. Proses selama PPG ini, kemudian kan di setiap sesi itu selalu ada step kita diminta untuk melakukan refleksi. Ya. Nah, bagi Pak Fahim, apa mana refleksi ini di dalam proses pembelajaran? Refleksi berarti tentang kita mereview kembali pembelajaran yang telah kita pelajari hari itu, dan juga yang penting adalah menarik kesimpulan. Dengan menarik kesimpulan diharapkan siswa itu dari materi yang sekian panjang diberikan, kesimpulannya kita berikan dengan siswa, tujuannya agar siswa itu lebih mengerti dan fokus. Oh, kesimpulannya seperti ini. Jadi mereka bisa memahami dan mengambil materi yang penting atau materi tambahan dari yang kita sampaikan. Maknanya refleksi bagi seorang guru profesional apa? Kemampuan mereview kembali pembelajaran dan menarik kesimpulan dari suatu pembelajaran kepada peserta didik, Pak. Kalau menurut saya. Kepada peserta didik? Menarik kesimpulan dari bukan yang kepada diri seorang guru? Bukan, karena kalau saya bukan, karena tujuannya kita kan mengambil kesimpulan itu di samping memang ya secara pribadi ada, tapi tujuan utamanya kan kepada biar peserta didik lebih mengerti begitu. Bukankah refleksi itu sama dengan evaluasi diri? Jadi kita juga artinya kan kalau seorang guru profesional itu diminta untuk menjadi guru yang reflektif, itu artinya seorang guru profesional itu harus senantiasa mengevaluasi terhadap proses pembelajaran yang dia lakukan, gitu kan? Iya, Pak. Kalau selama PPG ini memang ada istilahnya kemarin saling menilai teman gitu. Jadi kita juga RPP kita, cara penyampaian kita dianalisa teman dan dinilai. Kita juga jadi tahu kekurangan dan kelebihan kita. Itu juga kalau buat pribadi, buat pembelajaran buat kita, buat kita jadi tahu kelebihan dan kelemahan rancangan pembelajaran yang sudah kita buat. Oke, terkait dengan terkait dengan hasil penelitian atau informasi baru yang berkembang begitu cepat. Dalam penyusunan RPP ini, apakah juga unsur-unsur itu menjadi pertimbangan? Informasi yang begitu cepat tadi, Pak. Iya, kalau saya jadi benar, Pak, jadi pertimbangan. Cuma yang di sini saya yang rotasi ini agak kesulitan tadi mengambil permasalahan pertama yang saya berikan apa, saya ambil semafor. Kalau di dilatasi saya ambil yang sering diketahui siswa di market rumah. Jadi mereka kalau ke mall, kalau itu kan lihat market rumah otomatis nanti tahu. Kalau lihat skala dan skala gitu itu yang paling terkini. Kalau mohon maaf tuh yang rotasi, kalau di bahan ajar saya berikan semafor, agak kurang familiar dengan siswa gitu. Kalau yang dilatasi insya Allah sudah yang terkini, market rumah.
paket rumah. Nggih. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini apa? Medianya PowerPoint Pak nanti dengan siswa. PowerPoint ya. Nggih. Digunakan dengan siswa. Oke, saya kira cukup. Bu Eli ada tambahan? Oke, Pak. Ini apa namanya ya? Mulai dari awal tadi itu Pak Fahim kalau ditanyakan jawabannya menurut saya kayak gitu ya. Mungkin ini memang berdasarkan dari apa yang dibaca Pak Fahim, kemudian Pak Fahim berusaha menyimpulkan sehingga menjawabnya menurut saya. Tetapi pada saat menjawab definisi matematika itu ada baiknya Bapak itu berlindung ke sumber, Pak ya. Jadi kalau ditanyain definisinya ini apa gitu ya, itu Bapak membawa sumbernya tadi menurut sumber saya yang saya baca. Karena apa? Karena definisi matematika itu kan kesepakatan. Jadi ada baiknya kita mengungkapkan sumbernya tadi. Kemudian yang kedua, Bapak tadi kalau ditanya gitu kan secara lisan gitu, menjelaskannya lengkap, tapi dengan yang ditulis kadang-kadang tidak sinkron ya, seperti yang kadang-kadang yang ditulis sudah duluan Bu, nggak sempat dianu lagi. Yang ditulis sudah sempat, jadi nanti mungkin bisa diperbaiki lagi sebelum PPL. Nah kemudian satu lagi saya tertarik tadi Pak Anam kan bertanya medianya apa, PPT. Padahal Pak Fahim tadi kalau tidak salah itu juga sempat menyinggung ada GeoGebra ya misalnya, atau enggak? Kalau GeoGebra itu bagi saya pribadi Bu, tidak saya berikan ke siswa. Begitu ya. Yang buat siswa itu PPT dan bahan ajar. Ya, kalau ini saya pribadi. Bagus sekali kalau dihubungkan dengan TPACK dengan kekinian juga, kemudian dengan konstruktivisme tadi, bagus sekali kalau GeoGebra ini misalnya ditampilkan ya kan Pak ya, kan lebih apa ya namanya ya, lebih jelas anak-anak itu melihat secara langsung bendanya diputar-putar atau didilatasi. Selain gini Bu, ini tidak saya berikan karena di GeoGebra itu ternyata kalau diberikan gini langsung tahu jawabannya. Kalau saya berikan di siswanya, jadi nanti tinggal masuk GeoGebra aja, nanti tinggal gini itu tidak saya berikan, buat saya pribadi saja itu. Ya betul. Oleh karena itu saya biasanya menyarankan ke mahasiswa itu begini, GeoGebra itu ditampilkan di akhir sebagai konfirmasi gitu. Anak-anak sudah berpikir mendapatkan jawabannya, kemudian kalau ada sisa waktu gurunya bisa, ayo coba kita lihat dengan GeoGebra. Kalau enggak tadi, anak-anak itu malah akhirnya lebih termotivasi. Meskipun ujung-ujungnya dari tadi harusnya menggunakan GeoGebra, misalkan gitu ya. Tapi sebagai alat konfirmasi itu malah bagus memotivasi siswa. Terima kasih banyak Pak Ana. Masih di unmute Pak Anam? Ya, terima kasih Pak Fahim, lebih cepat 2 menit dari waktu yang disediakan. Terima kasih waktunya dan silakan untuk live dari LMS bisa disambung berikutnya. Terima kasih untuk Pak Anam dan Bu Eli. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.